Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saifa Wulandari dari program studi hukum. Setelah di dua video sebelumnya saya membahas mengenai buku dengan kategori fiksi, kali ini saya akan mereview sebuah buku non-fiksi yang juga merupakan salah satu buku finansial terlaris di dunia. Nah, penasaran dengan isi bukunya? Tonton video ini sampai habis. Kali ini saya akan mereview buku dengan judul Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 dan telah terjual lebih dari 40 juta eksemplar di seluruh dunia. Selain itu, buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, termasuk bahasa Indonesia, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2000 dengan terjemahan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Penulisnya sendiri, yaitu Robert Kiyosaki, merupakan seorang wirausaha, pendidik, sekaligus investor yang telah menulis lebih dari 15 buku, termasuk salah satunya buku ini. Selain itu, beliau juga merupakan pendiri dari Rich Dad Company dan juga permainan cash flow yang profilnya telah ditampilkan ke dalam berbagai media di seluruh dunia. Sebut saja CNN, BBC, Fox News, dan berbagai media lainnya. Secara garis besar, buku ini membahas mengenai dua pola pikir yang berbeda tentang keuangan yang didapat penulis dari dua figur ayah melalui kehidupan pribadi penulisnya. Figur ayah yang pertama yaitu poor dad atau ayah miskin yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Beliau merupakan seseorang yang berpendidikan tinggi dan juga memiliki pekerjaan yang mapan, akan tetapi memiliki pemikiran yang cukup konvensional tentang uang. Sedangkan figur ayah yang kedua atau rich dad merupakan ayah kaya yang merupakan ayah dari sahabatnya. Nah, beliau ini merupakan seorang yang tidak terlalu berpendidikan formal, akan tetapi memiliki pemikiran yang jauh lebih strategis tentang uang. Salah satunya adalah jangan bekerja untuk uang, akan tetapi biarkan uang bekerja untuk kita. Rich Dad atau ayah kaya mengajarkan tentang 6 pelajaran penting atau 6 pelajaran utama kepada Robert yang dituangkan ke dalam 6 bab dalam buku ini. Dan juga termasuk bagaimana cara mengatasi hambatan atau rintangan, dan bagaimana cara memulai. Nah, bagian yang paling menarik dari buku ini adalah pada bagian bab ke-6 atau pelajaran ke-6 yang diajarkan oleh Rich Dad atau ayah kayanya dari penulis tersebut. Di bab ini, Robert menceritakan bagaimana banyak orang terjebak dalam pemikiran yang sama, yaitu bekerja hanya untuk gaji. Mereka mungkin akan mendapatkan kenaikan jabatan atau penghasilan yang lebih tinggi, akan tetapi mereka akan terikat dengan suatu pekerjaan yang membuat mereka tidak mempunyai pilihan selain terus bekerja. Nah, Rich Dad mengajarkan kepada Robert bahwa yang membuat orang benar-benar berkembang bukanlah sebuah gaji, akan tetapi keterampilan. Dalam bab 6 tersebut, Robert mengajarkan kepada kita untuk melihat pekerjaan bukan sebagai tujuan utama, melainkan adalah tempat belajar. Entah itu belajar bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana mengelola sumber daya manusia, ataupun belajar membangun sistem, memahami bisnis, serta mengembangkan kemampuan kepekaan terhadap suatu peluang. Ketika kita bekerja hanya untuk gaji, kita akan berhenti belajar dan terjebak pada suatu titik aman. Sedangkan ketika kita bekerja untuk belajar, maka kita akan benar-benar berkembang dan sampai di suatu titik kita akan mendapatkan kesempatan, bukan hanya mencari kesempatan tersebut. Sebagai mahasiswa, pelajaran ini tentu sangat relevan. Kadang kita terlalu fokus tentang bagaimana kita nanti akan bekerja, kita akan bekerja di mana, tanpa benar-benar memikirkan apa yang harus kita kuasai agar kita dapat memegang kendali penuh atas masa depan kita sendiri. Setelah membaca bab 6 dalam buku ini, saya menjadi sadar bahwa pengalaman, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk mengambil kesempatan jauh lebih penting daripada mengejar sebuah target tentang status pekerjaan.
Namun, perlu saya sampaikan bahwa buku ini cukup kontroversial. Ada banyak pro dan kontra terkait bagaimana cara berpikir Robert yang dinilai terlalu ideal dan tidak mempertimbangkan keadaan ekonomi dari orang lain. Namun, ketika kita membaca buku ini secara utuh, kita akan mengetahui bahwa buku ini bukan serta-merta tips bagaimana cara menjadi kaya dalam sekejap atau bagaimana cara memperoleh uang banyak dalam sekejap, akan tetapi lebih jauh membahas mengenai bagaimana pola pikir kita tentang bagaimana uang itu seharusnya dipahami dan dikelola. Buku ini juga mengajarkan pentingnya pendidikan finansial sejak dini. Dengan bahasa yang sederhana, cerita yang dituturkan dengan baik, serta pesan yang kuat, buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, termasuk mahasiswa. Karena buku ini akan membuka cara pandang kita tentang bagaimana cara mengelola uang secara lebih luas. Nah, sekian review ini dari saya. Semoga dapat memberi manfaat, dan apabila ada kata yang kurang tertata, saya mohon maaf. Buku ini tersedia di perpustakaan Untidar dan juga e-book iUntidar yang dapat diakses oleh mahasiswa. Jadi, tunggu apa lagi? Segera pinjam dan baca bukunya. Siapa tahu pemahaman Anda tentang uang akan berubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.